terkait dengan faktor risiko siapa-siapa saja yang bisa tertular. Kalau ibu bapak di sini weten istilahnya anaknya atau ibu bapak sendiri merasa, oh saya berisiko, saya pernah melakukan yang pernah disebutkan tadi, jangan takut untuk periksa ke puskesmas, iketan bayar kalau kisnya bapak ibu aktif. Oke, silakan periksa ke puskesmas, ke polivisiti namanya. Oke, di situ nanti akan dilakukan konseling, kemudian akan dilakukan tes darah untuk bapak ibu kalau memang berisiko. Berisiko tadi yang disebutkan lewat penularan 4 tadi. Nah, untuk ibu-ibu hamil juga dilakukan 3 macam tes. Tes HIV, tes sifilis, dan tes hepatitis. Kenapa seperti itu? Ada yang tahu nggak? Tadi berhubungan sama penjelasan bapaknya. Ada yang tahu? Ya, dilakukan tes HIV itu untuk melihat ada infeksi atau tidak, supaya nanti tidak menular ke bayinya. Seperti yang dijelaskan bapak tadi. Jadi dilakukan pemeriksaan untuk ibu-ibu hamil. Jadi kalau ibu-ibu di sini yang punya anak, punya mantu nanti hamil, silakan arahkan ke puskesmas untuk dapat dilakukan tes HIV juga. Tesnya seperti biasa, pastikan kartu KIS-nya aktif, nanti tidak akan dipungut biaya apapun. Kalau kartu KIS bapak ibu ini kita aktif, nanti akan dikenakan biaya untuk kunjungan dan pemeriksaannya. Mungkin nanti yang disampaikan langsung sama ibu pemegang programnya Punati Nike tentang teknis pelaksanaan VCT di puskesmas Kesada 1. Perkenalkan, nama saya Putu Swastiani yang pemegang program HIV AIDS di puskesmas Kesada 1. Terima kasih untuk waktunya akan saya sampaikan sistem pelayanan yang ada di puskesmas Kesada 1. Untuk sekarang ini pelayanan HIV AIDS di puskesmas Kesada 1 sudah bisa langsung mendapatkan pengobatan. Kalau yang dulu namanya VCT atau dalam bahasa Indonesianya KTS, konseling tes sukarela. Dulu tuh VCT kalau banyak ada positif dia ke rumah sakit. Sekarang kalau ada pasien HIV yang positif, kalau dia stadium 1 sama 2 bisa langsung ditangani di puskesmas. Kalau dia stadium 3 dan stadium 4 dirujuk dia ke rumah sakit. Nanti setelah di sana dikatakan stabil, mungkin sekitar 5 atau 6 bulan dikembalikan lagi ke puskesmas. Karena untuk pengambilan regimen obat ARV-nya itu tidak ditanggung BPJS. Nah, untuk yang sudah positif HIV dianjurkan untuk berobat. Karena ini pengobatannya seumur hidup, jadi diperlukan dukungan moral terutama dari lingkungan sekitar, sampai dari orang itu sendiri. Jika pasien HIV yang positif ini dianjurkan berobat seumur hidup, nanti virusnya akan sedikit dan tidak menularkan ke orang lain. Itu pentingnya patut berobatnya. Bisa yang stadium 1 sama 2 bisa tetap penanganannya di puskesmas. Nanti tiap tahun mungkin ada pemeriksaan viranus namanya, yaitu pemeriksaan jumlah virus di dalam tubuhnya itu deteksi apa. Kalau dia rutin berobat, virusnya tetap ada di dalam tubuh pasiennya, tapi dia tidak menularkan ke orang lain. Itulah pentingnya dukungan untuk para yang masyarakat di sini. Jangan mengucilkan pasien yang positif HIV, tapi dukung dia berikan moral agar tetap berobat dan tidak putus obat. Tapi kalau model pemeriksaannya, kalau yang merasa berisiko boleh tes HIV di puskesmas Kesada 1 karena wilayah Sangket ini wilayah puskesmas Kesada 1. Alurnya nanti kalau yang punya BPJS seperti biasa ambil nomor antrean, daftar di loket, nanti ke poli ruang periksa, nanti di anamnesa sama dokternya. Kalau ada faktor risiko nanti diarahkan ke polisi. Nah, untuk kasus HIV yang berobat di puskesmas, karena sudah bisa obat di puskesmas, ada sekitar 59 orang, tapi tersebar di
di wilayah ini puskesmas Sukesade yang wilayah Islam Canggu, Panambulir, Sukesade, Sambangan, Panji, Panjianom, Tegalingga, Selat sama Kayu. Cuma 9-nya itu semua. Kalau merasa ibu-ibu atau bapak-bapak yang merasa berperilaku berisiko, boleh tes HIV ke puskesmas, karena orang dikatakan positif HIV itu hanya dengan jalan tes baru bisa dikatakan dia positif. Tidak bisa dilihat dari ciri-cirinya yang negatif orangnya HIV positif. Kita tekankan kalau sudah positif bukan akhir segalanya, tapi usahalah berobat untuk mengurangi jumlah virus itu yang bisa menularkan ke orang lain, dan orang yang positif HIV bisa tetap hidup seperti orang normal biasa. Mungkin sekian informasi dari kita.